Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas kurikulum pendidikan yang ada di Finlandia dan di Jepang. Nah, Candika, kamu tahu gak kalau Finlandia sama Jepang itu merupakan 10 besar kurikulum terbaik di dunia loh? Lah, kok bisa? Candika kurang info nih. Ayo kasih tahu. Oke, agar kita lebih tahu, aku bantu jelasin ya. Yuk disimak baik-baik. Nah, negara pertama yang akan aku bahas kali ini adalah Finlandia. Finlandia sering dianggap memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia karena sejumlah faktor yang telah terbukti berhasil dalam memberikan pendidikan berkualitas tinggi di negara tersebut. Apa aja sih alasannya, Cel? Kok bisa Finlandia masuk ke kurikulum terbaik di dunia? Nah, gini Chan, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, di Finlandia itu mereka sangat memperhatikan kesetaraan dalam pendidikan. Pemerintah di sana berusaha untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada kualitas guru yang sangat baik. Nah, di Finlandia itu, guru-guru sangat dihargai dan memiliki pelatihan yang sangat baik. Mereka harus mendapatkan gelar sarjana terlebih dahulu dan menjalani pelatihan guru yang ketat. Oh iya, lupa. Di Finlandia, guru juga bebas menentukan metode apa yang mau mereka gunakan untuk mengajar di kelas loh. Yang ketiga, ada kurikulum yang seimbang. Kurikulum di Finlandia dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang, dengan fokus pada mata pelajaran inti seperti bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, dan seni. Namun, di sisi lain, para siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang mereka sukai loh, dan sesuai juga dengan minat bakat mereka. Nah, yang keempat ini kalian pasti kaget. Ternyata, di Finlandia itu jarang sekali mengadakan yang namanya ujian. Ternyata Finlandia ini memiliki pendekatan yang lebih santai terhadap pengujian dan penilaian loh. Jadi, mereka itu lebih menekankan pada evaluasi berbasis proyek dan penilaian formatif yang membantu siswa memahami konsep dan belajar dari kesalahan mereka. Jadi, di sana itu tidak ada yang namanya peringkat kelas. Gak ada tuh yang namanya si ranking 1, si ranking 2, ataupun si ranking 3. Bahkan di Finlandia juga tidak ada ujian nasional loh. Yang kelima, di Finlandia itu fokus pada kesejahteraan siswa. Kesejahteraan siswa adalah prioritas utama di Finlandia. Mereka memberikan jeda waktu yang cukup dalam sehari untuk istirahat dan berolahraga, serta makan siang yang sehat. Hal ini dinilai membantu siswa berkonsentrasi dan belajar dengan baik. Bahkan, para siswa di sana hanya belajar selama 20 jam dalam 1 minggu loh. Dan juga ada hal yang paling penting. Di Finlandia itu tidak ada yang namanya PR atau pekerjaan rumah. Serius? Enak banget dong pulang-pulang gak perlu mikir lagi. Iya Chan, enak banget ya mereka. Aku lanjut ya, yang selanjutnya yang keenam ada dukungan individual. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar mendapatkan dukungan tambahan. Finlandia memiliki pendekatan yang inklusif terhadap pendidikan, dan mereka juga berusaha untuk mendukung setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketujuh, ada proses pendidikan awal. Jadi di Finlandia itu mereka memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini, karena mereka menyadari bahwa pentingnya dasar yang kuat dalam pendidikan awal untuk membangun kesuksesan siswa. Yang terakhir, pendidikan di Finlandia itu gratis 100%. Jadi pendidikan di sana mulai dari pendidikan dasar hingga menengah tidak dipungut biaya sepeser pun. Biaya yang ditanggung oleh pemerintah ini mencakup buku teks dan peralatan sekolah, serta kebutuhan khusus siswa lainnya. Nah, semua faktor yang udah aku sebutin tadi bersama dengan budaya Finlandia yang sangat menghargai pendidikan telah berkontribusi pada kesuksesan sistem pendidikan Finlandia dan juga mendapatkan pengakuan global sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Tentunya gak lengkap dong kalau misalkan pengakuan global tanpa bukti. Nah, Finlandia ini
beberapa kali mengikuti berbagai tes dan penilaian internasional. Salah satu penilaian internasional yang udah diikuti sama Finlandia itu adalah Program for International Student Assessment, atau bisa kita singkat PISA. Nah, PISA ini adalah salah satu tes internasional yang paling terkenal loh. Dan tes ini diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau bisa disingkat OECD. Tes PISA ini menilai kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Nah, Finlandia ini telah berhasil mendapatkan peringkat tertinggi di berbagai bidang ini loh. Selain tes PISA, Finlandia juga ikut dalam beberapa tes lain, seperti TRIDS in International Mathematics and Science Study, lalu ada Progress in International Reading Literacy Study. Pada kedua tes tersebut, Finlandia menunjukkan hasil yang positif. Lalu, tes-tes inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa Finlandia merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kira-kira kalian setuju gak kalau Finlandia itu merupakan salah satu kurikulum terbaik yang ada di dunia? Kalau aku pribadi sih setuju ya. Eits, jangan kemana-mana dulu. Abis ini temen aku Nur Hasana akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan yang ada di negara Jepang. Stay tune ya! Nah, sebelumnya kita udah mendengarkan penjelasan tentang kurikulum yang ada di Finlandia. Setelah ini akan ada penjelasan tentang kurikulum yang ada di Jepang. Namun sebelum itu kalian harus tahu loh bahwa siswa-siswi di Jepang ini terkenal dengan kecerdasannya. Selain kecerdasan mereka, siswa-siswi di Jepang juga terkenal dengan kerajinan dan ketekunan mereka dalam belajar. Selain itu, para siswa-siswi di Jepang juga terkenal memiliki etika yang baik. Ini disebabkan karena kurikulum di Jepang itu sangat mengutamakan pendidikan etika dan moral. Kira-kira kurikulum di Jepang ini seperti apa ya? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Stay tune! Sistem pendidikan di Jepang terdiri dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat. Sistem pendidikan di Jepang terdiri dari 9 tahun pendidikan dasar dan menengah pertama, 3 tahun pendidikan menengah atas, dan 4 tahun di universitas. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk semua anak di Jepang. Siswa di Jepang sangat menjunjung tinggi pendidikan dan pengajaran yang ada, karena itu akan berguna untuk pendidikan mereka ke depannya. Tingkat kedisiplinan yang tinggi menjadi ciri khas dari sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang mengutamakan pendidikan karakter. Siswa di Jepang harus membersihkan sekolah sendiri. Sistem pendidikan di Jepang menuntut para siswa untuk mandiri di masyarakat dan untuk diri sendiri. Tes yang menentukan masa depan menjadi salah satu ciri khas dari sistem pendidikan di Jepang. Lembaga pendidikan informal dikenal di Jepang sebagai juku. Lembaga pendidikan ini khusus memberikan bantuan kepada siswa terhadap pelajaran yang kurang mampu dipelajarinya dengan baik di sekolah. Tahun akademik sekolah di Jepang dimulai dari bulan April sampai bulan Maret tahun berikutnya. Sistem pendidikan di Jepang tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan saja, tetapi mengajarkan juga tentang poin kehidupan dan keterampilan. Sistem pendidikan di Jepang awalnya mengikuti pola pendidikan di Cina seperti yang bersamaan pada waktunya menyebarnya agama Buddha di Jepang. Setelah itu, pada era misionaris, program pendidikan di Jepang mulai berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan yang dibawa oleh negara barat. Di Jepang terdapat lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal adalah sekolah yang menggunakan kurikulum sebagai acuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sementara, lembaga pendidikan informal dikenal di Jepang sebagai juku. Sistem pendidikan di Jepang memiliki beberapa keunikan yang membedakan dengan sistem pendidikan di Indonesia atau di negara lainnya. Salah satu ciri khas dari sistem pendidikan di Jepang adalah tingkat
kedisiplinan yang tinggi, dan pengutamaan pada pendidikan karakter. Itu dia teman-teman, penjelasan tentang kurikulum yang ada di negara Finlandia dan kurikulum pendidikan yang ada di negara Jepang. Nah, Candika gimana sekarang? Kamu udah paham belum kenapa Finlandia dan Jepang masuk ke dalam 10 negara dengan kurikulum terbaik di dunia? Wah, paham-paham. Alasannya karena mereka memiliki sistem pendidikan yang baik juga kan? Belum lagi sumber daya manusianya mendukung. Yap, bener banget Candika. Jadi, seperti yang udah aku sama Hasanah jelasin, dua negara tersebut itu sangat memprioritaskan pendidikan. Jadi, udah gak heran dong kenapa Finlandia sama Jepang masuk ke dalam kurikulum terbaik di dunia. Tapi gimana jadinya ya kalau kedua kurikulum di negara ini dipakai di negara kita? Apakah akan jadi efektif atau malah menjadi tidak efektif dan merusak kurikulum yang sudah ada? By the way, terima kasih ya sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Aku harap video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga tentunya tidak lupa aku mewakili teman-teman kelompok 2 ingin meminta maaf apabila ada salah pengucapan kata ataupun salah tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!